kalau kita salah, kita terlalu diktator, mengekang, mengurung banget, jadi dia nggak bisa berkembang. Di masa pubertasnya akan mempengaruhi gimana psikisnya. Anak remaja mengalami puber itu memang juga sudah mulai tertarik, itu memang masanya. Lebih mudah ngurus balita dibanding ngurus remaja ya. Nah, kita lanjut nih dok pembahasannya. Kira-kira apa aja sih yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mencegah terjadinya pubertas dini pada anak-anak dok? Ya, yang pertama pastinya harus menjaga pola makan. Pola makan sih, walaupun remaja, ya nggak bisa juga seenak-enaknya. Jadi makan ya 4 sehat 5 sempurna kalau kita ngomong dulu ya. Jadi makronutrien maupun mikronutriennya seimbang. Makronutrien artinya karbohidrat, protein, baik hewani nabati, kemudian lemak itu cukup. Kemudian mikronutrien seperti vitamin dan mineral juga cukup. Kemudian hindari makanan seperti junk food gitu. Aktivitas jangan lupa jika memang berat badan lebih, dianjurkan atau dicontohkan melakukan aktivitas untuk membakar kalori supaya berat badan kembali ke ideal. Berikutnya jangan lupa kesehatan seperti imunisasi diperhatikan. Karena remaja jangan lupa walaupun udah gede tapi dia masih ada jadwal imunisasi. Itu penting banget untuk daya tahan tubuh dia. Jadi supaya nggak mengganggu dan terkena risiko berbagai penyakit yang memang akan bisa merangsang mempengaruhi terhadap terjadi pubertas dini ini tadi. Kemudian selebihnya kita mesti sebagai orang tua ya kita harus memposisikan diri sebagai teman. Tidak bolehlah kita kayak orang bapak dan ibu yang jaga jarak kayak gitu. Jadi supaya kita bisa mengkontrol anak kita tuh lebih mudah, karena usia remaja tuh susah, diaturnya susah karena dia udah merasa bebas, merasa mulai bisa mengambil keputusan. Terus kok bisa sendiri. Betul, mulai begadang. Nah, harus cukup tidur jangan lupa. Biasanya kalau remaja itu paling tidak butuh 9,5 jam dalam seharinya untuk hormon pertumbuhannya jalan. Karena pada remaja itu terjadi growth spurt juga tuh. Mbak Tari, kalau perempuan itu kalau udah masa puber dia akan bertambah tinggi sekitar 9 cm per tahun. Di masa pubertas itu totalnya 20 sampai 25 cm totalnya. Kalau laki 10 cm per tahun atau 25 sampai 30 cm selama masa pubertas itu. Gitu. Itu kalau nggak dirangsang atau nggak dijaga keseimbangannya, tidurnya kurang, hormon pertumbuhannya nggak jalan, ya itu nggak akan tercapai secara maksimal. Hormon pertumbuhan itu akan baik, akan keluar pada saat kita bisa tidur dalam deep sleep antara jam 22 sampai jam 2 atau jam 3 pagi. Oke. Ada yang mau aku garis bawain sih dok. Kalau misalnya tadi kita kan cuma membahas tentang mungkin penyebabnya tuh entah genetik atau mungkin dari pola hidup gitu kan dok. Ternyata tadi dokter mengatakan kalau misalnya dari pola makan tuh juga berpengaruh ya dok ya. Mungkin dari junk food ya dok ya terutama benar. Nah pertanyaan selanjutnya adalah jika terlihat tanda-tanda pubertas dini pada anak, bagaimana sih cara orang tua untuk menanganinya atau mungkin haruskah konsul ke dokter atau seperti apa sih dok? Ya, yang pertama pasti langsung harus membawa ke dokter anak. Boleh dokter anak atau dokter anak yang konsultan endokrinologi. Nah, biasanya dokter akan melakukan berbagai pemeriksaan untuk membantu. Misalnya pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, dicek hormon-hormonnya, atau pemeriksaan penunjang yang berupa ronsen, entah USG, kalau USG pada perempuan pelvisnya di USG, atau kalau laki testisnya. Kalau pelvis itu maksudnya tulang dipanggul, kalau testis itu yang isinya skrotum, itu ada testis namanya. Nah itu nanti di USG dilihat. Nanti juga bisa dilakukan namanya ronsen bone age, dilihat usia tulang seperti apa. Nah setelah dari situ baru akan diputuskan apakah ini bisa ditunggu ataukah ini harus diterapi, ataukah ini harus pembedahan dan lain sebagainya gitu. Oke dok. Nah pembahasan sekarang sih tentang peran orang tua sih dok. Kalau tadi kan kalau misalnya mungkin untuk cara mengatasinya atau mungkin udah ada tanda-tanda kan bisa langsung dibawa ke dokter anak. Nah kalau misalnya apa sih dok yang paling penting yang kadang orang tua ini sering lupa dalam cara mengasuh anak, itu seperti apa sih dok? Apalagi terutama remaja ya yang tadi kan dokter bilang masih masa-masanya transisi ya, apa-apa udah merasa bisa sendiri. Nah itu gimana sih dok? Apa sih yang
sering banget orang tuanya lupa gitu dok? Ya, yang sering lupa termasuk saya sebagai orang tua anak remaja, saya lupa bahwa dia itu sudah mulai harus dilepas. Itu pertama. Jadi dia harus belajar mandiri karena memang di usia remaja dia lagi cari jati diri gitu, Mbak. Kalau kalau kita salah, kita terlalu diktator, mengekang, mengurung banget. Jadi dia nggak bisa berkembang, dia nggak bisa eksplorasi macam-macam. Jadi kita juga harus menurunkan ego kita. Dia bukan seperti anak-anak yang kayak robot kita bisa atur kayak zaman balita, tapi dia sudah sebagai individu yang akan menjelang dewasa, di mana individu menjelang dewasa ya kayak kita bebas melakukan keputusan, dia juga kita bisa salah, dia juga bisa dia benar gitu, nggak tentu kita harus benar terus gitu. Jadi kita harus menurunkan ego, kemudian hormati segala apa yang dia ungkapkan, dengarkan. Kita juga harus jadi pendengar tuh, Mbak, kalau untuk anak remaja. Berikutnya kita harus jadi teman. Jadi jangan menaruh gap. Lalu jangan suka membanding-bandingkan, apalagi pada remaja lelaki. Remaja lelaki itu ibarat harga dirinya tinggi. Mungkin dibanding perempuan, remaja lebih ini banget gitu. Begitu kita runtuhkan, kita cuman ngomong, masa gitu aja, nggak bisa. Mungkin dia akan memendam dalam hati, lalu dia jadi nggak percaya diri. Nah itu akan mempengaruhi juga di masa pubertasnya, akan mempengaruhi gimana psikisnya, nantinya terhadap sosialisasi terhadap teman-temannya juga akan mempengaruhi. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya nih pertanyaan terakhir sih dok ini. Gimana sih dok cara memenuhi kebutuhan pendidikan anak selama terutama masa remaja ya dok ya? Dan bagaimana membantu mereka untuk berkonsentrasi dalam belajar di tengah distraksi khususnya gadget nih dok? Secara makronya gimana sih dok untuk seorang remaja gitu? Apalagi kan sekarang gak mungkin ya era gadget nih, gak mungkin anak-anak harus dipisahkan dari gadget itu gak mungkin gitu. Nah menurut dokter tuh gimana sih dok? Ya, jadi memang pada usia remaja kita udah nggak bisa tuh sesuai sama WHO screen time berapa gitu, ada batasnya, hanya boleh bisa 2 jam atau 4 jam sehari dan lain sebagainya. Itu sulit dilakukan, apalagi kemarin zaman COVID kan semua pakai gadget. Benar. Nah sekarang mungkin udah offline, tapi juga era sekarang banyak kayak informatika pakai gadget, kemudian nanti ngerjain PR tugas kelompok pakai gadget lagi, bersama teman-temannya mau lihat handphone lagi kayak gitu. Jadi ya kita seminimal mungkin membebaskan anak kita gadget, tapi kita punya panduan, kita punya aturan yang kita bikin bareng-bareng. Jadi misalnya nih, oh ya kamu boleh gadget yang free, yang bebas, kamu mau lihat TikTok, scroll TikTok selama mungkin atau sampai capek, atau mau lihat IG boleh, tapi kalau misalnya sudah selesai apa dan waktunya hanya jam segini sampai jam segini, atau mungkin jamnya cuma 30 menit, atau mungkin kalau sekarang anak saya gaming Mbak, jadi main gaming dua-duanya, cowok cewek itu main gaming. Gamenya saya lupa gamenya apa gitu. Nah sebenarnya sekarang kan banyak tuh yang kursus-kursus ya, termasuk salah satunya di algoritmik ini ya itu untuk membuat program. Nah itu juga bisa tuh kalau memang anak kita tertarik. Dulu anak saya main Mobile Legend ya, kalau nggak salah Mobile Legend deh, atau robotik atau apa tuh namanya? Roblox, yes Roblox. Nah, jadi itu kan ada program tuh untuk bikin Roblox ya. Kan tuh ada kayak lesnya itu. Nah, kalau memang dia suka Roblox itu bisa tuh sekalian aja gimana sih cara bikinnya gitu, atau mungkin cara nyusun kayak Roblox tuh kayak gimana strateginya, bikin karakternya gimana. Lebih baik yang digunakan seperti itu dibanding nggak berfaedah. Gitu. Oke dok. Nah ini sih yang paling sering terjadi sih dok. Ini mungkin mewakili perasaan anak-anak di rumah dan juga orang tua gitu, kekhawatiran orang tua. Kan umur remaja itu lagi zaman-zaman itu suka-sukaan ya dok ya, ada perasaan suka dengan lawan jenis. Nah itu apakah salah satu akibat dari pubertas dini kah? Dan sebagai orang tua ini harus bertindak seperti apa sih dok? Kadang orang tua ini berpikir kalau misalnya saya larang nanti anak saya malah pacaran di belakang saya gitu diem-diem. Kan anak zaman sekarang kayaknya dengan istilah pacaran tuh udah sangat familiar banget kan dok. Nah itu kira-kira dari sisi anak dan juga sebagai orang tua tuh harus seperti apa sih dok kalau misalnya terjadi hal seperti ini? Iya, jadi memang remaja itu tadi jati diri
sendiri. Kalau cowok dia merasa kayak wah aku harus wah gitu supaya bisa menarik lawan jenis. Tuh udah mulai intip-intip lirik-lirik cewek. Tuh anak saya 2 SMP kelas 8 begitu tuh. Mulai tuh lihat sana sini udah cewek cantik lah apalah gitu. Dia mulai gaya lah, mulai rambutnya dipotongnya mesti gimana lah, jerawat tuh harus diilangin pakai salep kayak gitu-gitu lah ya. Nah itu memang sebetulnya itu bagian dari remaja, bukan bagian dari pubertas dini. Anak remaja mengalami puber itu memang juga sudah mulai tertarik, itu memang masanya, bukan berarti itu pubertas dini. Cuman kita sebagai orang tua ya, karena adanya edukasi seks yang sedini mungkin, maka harusnya kalau kita lakukan itu dari awal, maka dia akan tahu seberapa sih batasnya dia boleh berbuat gitu sama si lawan jenis. Mungkin suka-sukaan ya nggak apa-apa lah, suka-sukaan. Dulu saya pacaran sama suami saya sejak SMP kelas 3 juga tuh, remaja. Jadi ya tapi kita tahu rambu-rambu seperti itu. Dan mungkin zaman now nggak boleh kita juga melarang, tapi kita mendampingi kalau perlu mungkin kita ikut seperti itu. Atau ya adalah berbagai cara lah. Pacaran kan nggak harus berdua, pacaran kan bisa rame-rame sama keluarga gitu. Sambil main ya Dok ya. Sambil sama main teman-teman, bener. iya. Heeh. Oke, nah kalau misalnya tadi kan udah banyak banget yang dibahas sama dokter ya. Nah mungkin dari dokter sendiri ada pesan-pesan gak nih dok buat anak-anak di rumah, terutama buat teman-teman Algorithmics dan juga para orang tua di rumah nih. Mungkin pesan-pesan dari dokter ya ini mungkin akan sangat berpengaruh gitu buat orang tua dan juga anak-anak di rumah. Ya, jadi para papa mama, teman-teman semuanya, orang tua, teman-teman orang tua yang mungkin punya anak remaja seperti saya, intinya kita kalau punya anak remaja itu harus lebih ekstra. Remaja itu susah gampang. Lebih mudah ngurus balita dibanding ngurus remaja. Ya itu pengalaman pribadi saya sebetulnya. Karena remaja dia kalau kita salah dia bisa mengunci kamar, mengunci diri di kamar. Nah itu kita nggak tahu dia ngapain aja. Jadi sebaiknya kita membuka komunikasi, mendekati anak kita supaya dia bisa terbuka dengan kita. Kemudian mulai berlakukan aturan yang disepakati bersama antara kita dengan anak-anak, terutama dalam hal gadget. Karena gadget itu kalau disalahgunakan bisa jadi malah cilaka. Seperti nonton yang bukan umurnya, itu malah akan menyesatkan. Kemudian juga akan meningkatkan risiko dia jadi alkoholik atau narkoba bahkan seperti itu. Kemudian jangan lupa mengawasi pergaulan sekitarnya. Teman-temannya sebaiknya kita tahu tapi juga nggak yang kepo-kepo banget kayak wawancara, kamu sama siapa, namanya siapa, rumahnya di mana, nggak kayak gitu juga, tapi pelan-pelan asal kelakon gitu ya. Jadi mendekati tapi smooth gitu supaya anak gak jadi berontak, dia mau terbuka sama kita. Dan jangan lupa sebisa mungkin kalau memang menggunakan gadget, gunakanlah gadget secara berfaedah. Jadi yang sebisa mungkin yang berinteraksi atau yang membangun karakter anak. Karena di usia remaja ini kunci modal dia untuk dia nantinya jadi dewasa yang seperti apa gitu. Kalau salah langkah di remaja maka akan berdampak jadi pada saat dia dewasa nanti. Oke, makasih banyak untuk dokter yang sudah meluangkan waktunya hari ini, udah mau sharing-sharing nih sama kita tentang ilmunya nih menurut aku mahal banget sih. Jadi buat para orang tua wajib banget nonton video ini soalnya banyak nih yang bisa dipelajarin seperti itu. Nah, buat teman-teman Algorithmics di rumah dan juga para orang tua, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari dokter Yayunita, yaitu dokter spesialis anak yang menjelaskan bahwa pubertas dini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, entah dari genetik atau makanan, entah faktor-faktor lainnya. Perlu diketahui juga umur ideal untuk mengalami pubertas dari anak-anak perempuan itu di usia 8 tahun dan anak laki-laki di 9 tahun. Jadi ada tanda-tandanya juga nih yang perlu dihindari atau perlu diamati dari para orang tua. Jadi kekhawatiran berlebih itu perlu dikontrol juga dan orang tua harus bisa menjadi teman bagi anak karena usia remaja ini usia yang sangat rentan karena merupakan usia transisi. Jadi orang tua juga harus bisa memposisikan diri bagaimana harus menghadapi anak-anak dengan usia remaja seperti itu. Dan aku mau ingetin nih buat para teman-teman Algorithmics di rumah dan juga para parents untuk nggak lupa nonton video yang udah pernah kita bahas terutama tentang mengetahui aktivitas yang baik dan kurang baik bagi anak. Judul videonya itu adalah kegiatan-kegiatan yang membahayakan anak. Jadi jangan lupa untuk komen, like, dan juga
subscribe di channel Algorithmics Indonesia. Karena dari channel ini kita bisa sama-sama belajar tentang parenting orang tua dan juga bagaimana psikologis anak dan juga tentunya tentang programming. Jadi aku Mentari pamit undur diri dan juga ada Dokter Ria. Sampai jumpa di episode selanjutnya.